jatuh di halte yang sepi, langkahmu berat, mataku. Ini cerita kisah kelam tentang cinta di SMA yang penuh dengan rasa sakit dan penyesalan. Bayangan di koridor sekolah. Di SMA Negeri 1, Aris dikenal sebagai anak yang pendiam dan misterius. Dia selalu duduk di sudut kelas. Matanya selalu menatap keluar jendela seolah sedang memikirkan sesuatu yang jauh. Tidak banyak yang tahu tentang kehidupannya di luar sekolah, dan dia pun tidak pernah berusaha untuk berbagi dengan orang lain. Hingga suatu hari, Laras pindah ke sekolah itu. Laras adalah gadis yang ceria, cantik, dan penuh semangat. Dia selalu bisa membuat orang di sekitarnya tertawa, dan dia pun tidak takut untuk mendekati Aris. "Halo, namaku Laras. Kamu namanya siapa?" tanya Laras sambil tersenyum lebar saat dia duduk di sebelah Aris di kantin. Aris terkejut. Dia tidak terbiasa dengan orang yang begitu ramah padanya. "Aku, Aris," jawabnya pelan. Sejak saat itu, Laras selalu berusaha untuk berbicara dengan Aris. Dia mengajaknya makan siang bersama, mengajaknya bermain bola basket di halaman sekolah, dan bahkan mengajaknya ke perpustakaan untuk belajar. Perlahan-lahan, Aris mulai membuka hatinya. Dia mulai bercerita tentang kehidupannya, tentang masalah yang dia hadapi di rumah, dan tentang rasa kesepian yang selalu dia rasakan. Laras mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia tidak pernah menilai Aris, dan dia selalu ada untuknya saat dia membutuhkan. Aris pun merasa seperti dia telah menemukan seseorang yang benar-benar mengerti dirinya. Dia mulai jatuh cinta pada Laras. Dan dia pun yakin bahwa Laras juga merasakan hal yang sama. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Teman-teman Laras mulai tidak setuju dengan hubungannya dengan Aris. Mereka mengatakan bahwa Aris adalah anak yang buruk, bahwa dia tidak pantas untuk Laras, dan bahwa dia akan membawa Laras ke jalan yang salah. Laras awalnya tidak peduli dengan apa yang dikatakan teman-temannya. Tapi seiring berjalannya waktu, tekanan yang dia terima semakin besar. Dia mulai merasa bingung dan ragu. Dia mencintai Aris, tapi dia juga tidak ingin kehilangan teman-temannya. Suatu hari, saat mereka sedang berjalan pulang dari sekolah, Aris melihat Laras berbicara dengan teman-temannya dengan wajah yang sedih. Dia mendengar salah satu teman Laras berkata, "Laras, kamu harus berhenti berteman dengan Aris. Dia tidak baik untukmu. Kamu akan hancur karena dia." Aris merasa hatinya hancur. Dia tahu bahwa teman-teman Laras tidak akan pernah menerima dirinya, dan dia pun tidak ingin Laras harus memilih antara dirinya dan teman-temannya. Keesokan harinya, Aris tidak datang ke sekolah. Laras merasa khawatir. Dia mencoba menghubungi Aris, tapi tidak ada jawaban. Dia pun pergi ke rumah Aris, tapi pintunya terkunci rapat. Beberapa hari kemudian, Aris akhirnya datang ke sekolah. Tapi dia tidak lagi seperti dulu. Dia lebih pendiam dari sebelumnya, dan matanya tidak lagi memiliki cahaya yang dulu. Dia tidak lagi berbicara dengan Laras, dan dia pun tidak lagi mau melihatnya. Laras merasa sedih dan bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Aris, dan dia pun tidak tahu bagaimana cara untuk memperbaikinya. Dia mencoba untuk berbicara dengan Aris, tapi Aris selalu menghindarinya. Hingga suatu hari, Laras mendengar berita yang mengejutkan. Aris telah meninggalkan kota dan tidak pernah kembali. Dia tidak meninggalkan pesan apapun, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Laras merasa hancur. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan seseorang yang sangat berarti baginya. Dan dia pun tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri karena telah membiarkan orang lain memengaruhi hubungannya dengan Aris. Bertahun-tahun kemudian, Laras masih sering memikirkan Aris. Dia masih merasa sedih dan penyesalan setiap kali dia mengingat tentang masa-masa di SMA. Dia tahu bahwa cinta mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk berkembang. Dan dia pun tahu bahwa dia akan selalu memiliki bayangan Aris di hatinya.